Oke. Nah, jadi kita biar belajar dulu tentang pelajaran kimia ya. Nah, di sini nampak udah layarnya? Udah, yuk. Nah, katanya soalnya seperti ini. Tabel di bawah ini katanya yang merupakan bagian dalam sistem periode unsur. Nah, sistem periode unsur. Jadi unsur-unsur itu banyak ya, ada 117 unsur. Nah, jadi unsur-unsur ini dimisalkan dengan huruf. Dengan huruf ada P, ada huruf Q, ada huruf X, ini semua. Nah, jadi kita nanti dari huruf ini kita tentukan dia terletak di periode berapa, golongan berapa gitu. Nah, jadi bagaimana ini dasar teorinya? Nah, karena Christina IPS kan ada belajar kimia dulu waktu SMA, enggak? Enggak pernah belajar kimia. Biologi, aduh gimana ya, enggak pernah belajar kimia kita. Jadi kimia ini harus tahu dulu kita unsur itu nanti apa, menentukan periode golongan, terus rumus senyawa dari suatu ikatan. Jadi topik kita hari ini masalah tentang ikatan kimia. Masalah tentang ikatan kimia. Nah, jadi kalau nanti topiknya tentang ikatan kimia. Nah, ikatan kimia. Nah, ikatan kimia ini jadi tujuannya unsur-unsur itu berikatan. Tujuannya nanti supaya unsur itu lebih stabil tujuannya. Sama juga kayak manusia melakukan sebuah ikatan. Mama sama papa kita berikatan supaya stabil, punya anak, sama. Unsur juga berikatan, tujuannya supaya unsur itu stabil. Nah, di dalam kimia, ikatan kimia ini stabil itu ada dua. Nah, dasarnya stabil duplet sama oktet. Tapi dasarnya dari sini dia. Nah, dasar pembentukan. Nah, dasar pembentukan atom itu nanti bisa membentuk ion. Dasar pembentukan suatu ion. Jadi ion itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, dasarnya kita lihat dari elektron valensi. Nah, elektron valensi. Dah ada masuk Novelina nih ya. Iya Nopel. SMA mana Nopel? Iya, Nopel SMA mana? Udah lulus. Oh iya, oke. Yuk. Nah, dulu IPA atau IPS Nopel? Apa? IPS juga? Oh iya. Nah, jadi nanti dasar pembentukan suatu unsur itu ion melepas atau menangkap dari elektron valensi. Kita singkat biar nggak capek kakak nulisnya EF. EF itu elektron valensi. Nah, apa ini elektron valensi? Elektron yang terakhir. Jadi elektron valensi itu elektron yang terakhir. Nah, berapa terakhirnya? Itulah elektron valensi. Jadi nanti dasarnya kita lihat elektron valensinya ini bisa 2. Nah, jadi nanti bisa elektron valensi kecil dari 4, bisa nanti elektron valensi besar atau sama dengan 4. Jadi kalau kecil dari 4 kan 1, 2, 3. Kalau besar dari 4 itu ya 4, 5, 6 ya, lebih besar atau sama dengan 4. Nah, jadi kalau nanti elektron valensinya kecil dari 4, maka unsur itu
cenderung dia nanti melepaskan elektron. Jadi cenderung melepas elektron. Jadi kalau nanti elektronnya lepas, itu bertanda positif. Nah, kalau melepas tandanya positif. Tapi kalau lebih besar atau sama dengan 4, maka unsur itu cenderung menangkap yang namanya elektron. Kalau menangkap, itu tandanya negatif. Jadi kita tahu dia melepas atau menangkap, lihat aja elektron valensinya. Nah, itu dulu dasarnya. Nah, ikatan kimia ini kita bagi dua. Ada namanya ikatan ionik. Nah, ada namanya ikatan ionik. Nah, yang pertama ini. Apa ikatan ionik ini, Kak? Ikatan ionik ini ikatan yang terjadi antara unsur yang ionnya bermuatan positif dan terjadi antara ion yang bermuatan negatif. Jadi kalau ionnya positif itu artinya melepas elektron. Kalau negatif itu artinya menangkap. Jadi kalau nanti unsurnya satu positif, satu negatif, dia berikatan. Maka nanti membentuk ikatan ionik gitu kira-kira maksudnya. Kemudian yang kedua, ikatan ionik ini karena ion positif itu biasanya unsurnya bersifat logam. Kalau negatif biasanya non-logam. Jadi ikatan ionik itu terjadi antara logam dengan non-logam. Gitu. Itu ikatan ionik. Kemudian yang kedua ada ikatan kovalen. Kalau ikatan kovalen berarti kebalikan dari ionik. Kalau nanti ikatan kovalen itu unsurnya yang berikatan apabila unsurnya membentuk ion negatif dan ion negatif. Jadi kalau ion negatif sama negatif berikatan, maka membentuk namanya ikatan kovalen. Nah, kalau dia negatif, berarti unsurnya terletak pada non-logam. Non-logam dan non-logam, gitu. Itu dia, ikatan kovalen. Nah, jadi kalau nanti catatan, biar pernah nengok SPU namanya, sistem periodik unsur. Nah, sistem periodik unsur itu yang mana logam, yang mana non-logam kita tahu. Nah, kalau dalam sistem periodik unsur, itu logamnya terletak pada golongan 1A sampai 3A. 1A sampai 3A, dia logam. Tapi kalau nanti non-logam, berarti sisanya. Non-logam berarti golongan 4A sampai 8A, gitu. Itulah dalam sistem periodik unsur. Jadi kalau dia ionik, terjadi antara logam dengan non-logam, positif dan negatif. Nah, ini. Jadi siapa aja logam 1A sampai 3A. Non-logam sisanya 4A sampai 7A. Nah, logam ini biasanya unsurnya membentuk ion positif. Non-logam ini biasanya unsurnya membentuk ion negatif. Nah, itulah kalau dalam sistem periodik unsur. Nah, caranya kita lihat. Dikasih tahu tabel. Biasanya dalam sistem periodik unsur, yang paling kiri, itu biasanya terletak pada golongan 1A. Jadi paling kiri itu 1A. Berarti sebelah kanan golongan 2A. Ini golongan 2A. Ini golongan 3A gitu. Golongan 3A. Ini golongan 4A. Ini golongan 5A. Ini golongan 6A. Ini golongan 7A. Dan yang paling ujung adalah golongan 8A. Jadi dimulai dari 1A, inilah 1A, golongan 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Ini golongan. Nah, kalau nanti misalnya belum belajar kimia, gini dia. Kalau golongan itu yang mana, Kak? Golongan itu dia dari atas ke bawah. Jadi dari atas ke bawah itu namanya golongan. Tapi kalau nanti unsurnya dari kiri ke kanan, itu dalam sistem periodik unsur namanya periode kalau belajar kimia. Maka dari sini bisa kita tentukan, coba kakak tanya, yang mana yang satu golongan. Nah, golongan tadi kan kakak bilang dari atas ke bawah. Di 1A ini lagu satu golongan. Siapa aja unsur yang satu golongan, 1A ini berarti unsur P sama unsur X.
Yang satu golongan mana lagi nih? Golongan 2A. Yang segolongan itu berarti Q sama Y. Baru yang golongan 7A. Yang ini 7A, D. Nah, yang satu golongan itu V sama Z. Itu satu golongan. Nah, yang periode itu yang mana, Kak? Periode itu yang dari kiri ke kanan. Jadi yang satu periode itu ini unsurnya. Yang panjang ini. Nah, inilah namanya periode, D. Jadi yang satu periode itu P, Q, R, S, T, U, V, W itu satu periode namanya. Baru satu periode lagi X, Y, Z itu satu periode. Gitu kira-kira maksudnya ya. Itu dasar teorinya. Nah, katanya dari unsur yang soal nomor pertama ini, unsur X pada tabel nih, pada unsur X pada tabel. X itu yang mana tadi, Dik? Yuk, X itu yang mana? Ini kan? Ini X kan? X ini terletak pada golongan 1A. Kalau 1A tadi, ini yuk kakak tulis yuk. X terletak pada golongan 1A. Nah, kalau golongan 1A ini tadi kakak bilang logam atau non-logam? 1A. Logam kan? Nah, golongan 1A dia termasuk unsur logam. Nah, gitu. Nah, unsur golongan 1A berarti dia logam. Logam itu positif atau negatif? Nah, logam tadi kakak bilang positif kan? Berarti nanti muatannya positif gitu. Nah, karena golongannya 1A, berarti dia unsurnya cenderung bermuatan berion positif 1. Kenapa, Kak, positif 1? Karena golongannya 1A. Kalau golongannya 2A, ionnya kita buat di atasnya 2 positif. Kalau dia 3A, di atasnya 3 positif. Nah, dari mana tahu gini yuk, kalau kita belajar kimia waktu SMA misalnya pernah belajar gini, X ada dibuatnya di sini 11. 11 itulah elektronnya. Jadi kita susun sebanyak 11. Nggak boleh langsung. Jadi unsur yang pertama kulitnya kita isi dulu 2. Nah, 2 elektron dulu pertama. Nggak boleh langsung 11. Diminta 11. Kalau ini 2, berapa lagi supaya 11? Kurang 9 kan? Nggak boleh langsung 9. Kulit pertama itu harus 2. Udah tetapan dia 2, 8. Nggak boleh langsung 9. 2, 8 ya. Bukan 2 kurang 8. 2, 8. Berapa lagi supaya 11? Ini kan 10. Berarti kurang 1. Nah, 1 inilah Dik namanya elektron valensi. Nah, elektron valensi tadi elektron terakhir. Nah, terakhirnya kan 1 nih. Kalau terakhirnya 1 kan kecil dari 4. Kalau kecil dari 4, dia melepas. Melepas berapa? Lepas saja yang ujungnya. Karena ujungnya 1, maka dia melepas 1, itu maksud soalnya. Nah, positif 1 gitu. Nah, kemudian katanya apa? Berikatan dengan unsur U. Mana U, Dik? Bantu kakak yuk, ini U. Ini U ya? U kan? Ayo U. U nomor atomnya elektronnya 8. Coba kita isi kayak yang tadi kakak bilang. Nggak boleh langsung 8. Harus 2. Berapa lagi kurang? Supaya 8. Kurang 6 kan? 2 tambah 6 kan 8. Nah, sekarang ini lihat. 6 inilah namanya elektron valensi. Jadi elektron valensi itu yang terakhir. Artinya terakhirnya 6. Kalau terakhirnya 6 coba kita lihat. Elektron valensinya 6. 6 itu kecil dari 4 atau lebih besar dari 4? Kan lebih besar dari 4. Kalau besar dari 4 dia menangkap. Menangkap itu tandanya negatif. Nah, pertanyaannya menangkap berapa gitu. Nah, dia ujungnya kalau enggak 2, 8. Dia harus ujungnya 8. Ini kan 6 ini. Stabilnya dia harus 8 ujungnya. Jadi 6 supaya 8, dia butuh 2 gitu. Kalau butuh 2, butuh itu harus ngambil. Ngambil itu tandanya negatif. 2 min gitu kira-kira. Bisa ya? Contoh misalnya gini, kalau kakak buat lagi misalnya entah apa unsurnya. Misalnya unsurnya A lah A. Kalau kita buatlah misalnya ini 7. Kayak mana konfigurasinya? Kita susun berarti ini 25. Nah, 5 inilah elektron valensi. Nah, kalau 5 ini kan besar dari 4. Besar dari 4 itu menangkap. Nah, dia ini menangkap berapa? Supaya 8 gitu kira-kira. Maka supaya jumlahnya ini 8, berarti A itu harus nangkap 3. Jadi diambilnya 3, maka berubah gini dia maksudnya. Jadi 28 gitu kira-kira. Karena diambilnya 3, jadi tambah. 5 tambah 3 jadi 8 gitu maksudnya.
Nah, kita balik kemari. Ini 26. 6 itu lebih besar dari 4. Berarti menangkap. Tandanya negatif. Negatif berapa? Negatif 2. Kenapa 2, Kak? Karena dia harus nangkap 2 supaya jumlahnya 8 gitu. Nah, permasalahannya udah tahu kita. Ini X positif 1 nih. U min 2. Katanya X dan U dia berikatan. Kalau X dan U berikatan, kira-kira apa senyawanya gitu. Nah, dasar teori ini dia. Supaya membentuk senyawanya apa, caranya gini dia. Nah, X kan tadi apa? Kita anggaplah ini misalnya A lah kita anggap dulu. A. Udah. A, Y positif misalnya. Berikatan dengan B, X min. Nah, caranya gini. Yang ionnya kita lihat, yang positif sama negatif. Ini kan ada X min. Ini ada Y positif. Dia tukar tempat. X ini pindahkan ke A. Tukar tempat dia di. Yang Y ini pindahkan ke B jumlahnya. Maka bisa kita tulis jadi bentuknya gini. A. Karena yang masuk X jadi AX. B. Yang masuk Y. Inilah senyawanya. Kita tulis di bawahnya. Nulisnya AXBY gitu. Nah, maka ini bisa kita tulis. X positif 1. Berikatan dengan U min 2. Nah, bisalah kita jawab kan? Senyawa apa yang terbentuk? Seperti ini modelnya. Kita lihat ini kan ada angka ini kan. Ada angka 2, ada angka 1. Min positifnya buang. Angkanya kita lihat. Yang 2 ini adik pindahkan ke X. Nah, gitu. Yang 1 ini kita pindahkan ke U. Gitu. Jadi 2-nya ke X, 1-nya ke U. Maka senyawa yang terbentuk gini jadinya. X. Karena 2-nya masuk ke X, jadi kita tulis angka 2 ini, X2 gitu. Terus, U yang masuk berapa? Yang masuk 1, udah 1 nggak usah kita tulis. Jadi senyawa yang terbentuk adalah X2U gitu maksudnya. Nah, X2U, yang mana kira-kira X2U? Nah, dari sini mana X2U? Yang ini kan? Nah, maka jawabannya yang tepat soal nomor 1 ini adalah D. Nah, terus kenapa dibilang ikatan ionik? Nah, kenapa ikatan ionik? Gini caranya. Ikatan ionik tadi kan kakak bilang terjadi antara nih ion positif sama ion negatif. Kita lihat, ini kan X ini ion positif. U ini kan ion negatif. Jadi positif sama negatif berikatan, maka membentuk senyawa ini. Nah, senyawa ini namanya membentuk ikatan ionik. Kenapa ionik? Karena Kak, terjadi antara ion positif sama ion negatif gitu. Ya, maka soal yang nomor pertama ini jawaban yang tepat adalah D gitu. Oke, kita lanjut soal yang nomor 2. Nanti boleh di kakak kirimkan ya, nomor 2. Nah, nomor 2 ini soalnya. Katanya gambar berikut ini yang merupakan model atom. Ada model atomnya seperti itu. Nah, jadi kalau nanti dia atom, jadi dasar teorinya tentang atom. Jadi atom itu apa? Gitu. Nah, atom itu sama dengan unsur sebenarnya. Ya, atom sama dengan unsur. Tadi kakak bilang unsur tadi di dalam kehidupan kita sehari-hari ada 117 unsur, ada 117 atom dalam kehidupan kita. Nah, jadi kalau ditanya apa definisi atom? Atom itu adalah partikel yang terkecil. Partikel yang terkecil. Nah, jadi atom ini nggak bisa kita lihat dengan kasat mata. Dia sangat kecil sekali. Jadi walaupun kita pakai mikroskop elektron, kita nggak bisa melihat atom itu dengan kasat mata, dengan mikroskop pun nggak bisa, sangat kecil sekali gitu. Udah, maka bagaimana nanti tentang atom ini gitu? Nah, jadi nanti di dalam atom tadi kan kakak bilang partikel yang terkecil. Ada nggak yang lebih kecil dari atom? Ada. Atom itu sangat kecil. Tapi ada yang lebih kecil dari atom. Jadi atom itu partikel yang terkecil
Tapi terdiri dari, ada yang lebih kecil. Terdiri dari siapa aja? Ada namanya partikel proton. Proton itu kita simbolkan dengan huruf P, proton. Baru ada partikel neutron. Simbolnya N. Baru ada partikel elektron. Elektron itu kita simbolkan dengan huruf E. Jadi ada proton, neutron, dan elektron. Nah, proton neutron ini di dalam atom dia terletak di dalam inti. Inti itu paling dalam. Sementara elektron itu terletak di kulit. Nah, di kulit daripada atom. Terletak di kulit gitu. Nah, jadi atom itu sebenarnya bentuknya kata para ahli itu bentuknya seperti bulat, bola pejal. Bulat itu kita bola gini, seperti lingkaran dia. Inilah misalkanlah atom. Inilah atom. Kalau jelek, mohon maaf lahir batinlah atom di. Nah, di dalam atom ini ada namanya kulit, ada lintasan-lintasan di dalamnya. Nah, di dalam atom ini ada inti. Inti itulah terdapat ada proton lagi dan ada neutron. Jadi proton dan neutron lebih kecil dari atom. Atom ini keseluruhannya. Nah, itulah proton neutron terletaknya di dalam. Elektron tadi kakak bilang di kulit. Kulit itu yang di sini ya, di dalam lintasan-lintasannya. Sama kayak misalnya galaksi kita. Bumi mengelilingi apa, Dik? Matahari kan? Matahari lah sebagai pusatnya. Jadi kalau nanti dia atom, pusatnya terletak di inti. Jadi elektron itulah yang mengelilingi inti. Itulah atom dalam kehidupan kita. Nah, tapi sebelum atom itu ditemukan, ada namanya perkembangan atom gitu. Perkembangan dari atom. Jadi nanti perkembangan atom ini ada para tokoh-tokoh yang mengungkapkan apa itu sebenarnya tentang atom. Ada gambar-gambarnya gitu. Nah, jadi kalau nanti perkembangan atom itu ada teorinya, teori atom. Yang pertama ada namanya teori atom Dalton. Teori atom Dalton. Teori atom Dalton. Nah, apa ini teori atom Dalton? Jadi teori atom Dalton itu mengatakan bahwa atom itu bentuknya seperti bola pejal. Tahu bola pejal nih? Bola pejal berarti bentuknya bulat gini aja. Udah gini aja dibilangnya. Simple dia menurut teori atom Dalton. Jadi atom itu katanya bentuknya seperti bola pejal gitu. Nah, itulah teori atom Dalton. Kemudian yang kedua ada namanya teori atom Thomson. Nah, apa ini teori atom Thomson? Jadi kalau nanti teori atom Thomson ini katanya di dalam atom katanya terdapat ada namanya muatan negatif. Terdapat muatan negatif. Nah, di dalam atom terdapat muatan negatif gitu. Jadi dikembangkan lagi. Nah, misalkanlah ini atom. Nah, di dalam atom ini ada lagi partikel yang terkecil. Katanya ada bermuatan negatif. Itu katanya menurut si Thomson. Jadi lebih luas lagi. Kalau si Dalton hanya mengatakan bahwa atom itu hanya bentuknya bulat. Ternyata di dalam bulat itu, di dalam atom tadi terdapat lagi ada muatan negatif. Itulah dikatakan menurut si Thomson. Baru yang ketiga menurut teori atom Rutherford. Ini mau kita jawab. Teori atom Rutherford. Nah, kalau nanti menurut teori atom Rutherford, bahwasanya udah dikasih tahu, ternyata muatan negatif itu namanya disebut dengan elektron.
Nah, kalau tadi dia nggak tahu si Thomson itu muatan negatifnya nggak tahu apa namanya. Maka dikembangkanlah si Rutherford, muatan negatif itu ternyata elektron gitu. Nah, terus katanya di dalam Rutherford ini bahwasanya atom itu katanya atom mengandung inti atom. Atom itu katanya mengandung inti atom. Mengandung inti, berarti di dalamnya udah ada inti yang seperti inilah. Ini udah penemu-penemu semua disimpulkan seperti ini nih. Jadi atom mempunyai inti atom. Nah, inti atomnya itu bermuatan positif. Inti atom bermuatan positif. Nah, bisa ya? Terus dan katanya elektron katanya mengelilingi elektronnya mengelilingi dalam lintasan tertentu. Mengelilingi dalam lintasan tertentu. Lintasannya seperti apa? Nah, seperti gambar inilah menurut Rutherford. Jadi kalau Rutherford itu lebih spesifik lagi katanya. Ternyata di dalam atom itu ada inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang mengelilingi atom dalam lintasan tertentu. Nah, gambarnya seperti inilah bentuk teori atom menurut Rutherford. Jadi ada lintasannya. Nah, tadi kakak bilang inilah intinya atom. Jadi ada di dalam inti namanya proton neutron. Maka proton neutron itulah yang terletak inti dan ini bermuatan positif gitu maksudnya. Elektron itulah yang mengelilingi inti dan nanti muatannya negatif. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada teori atom Niels Bohr namanya. Kenapa Niels Bohr? Karena penemunya si Bohr, Niels Bohr. Nah, maka dibilang teori Bohr gitu. Nah, apa menurut teori atom Bohr katanya? Jadi nanti teori atom Bohr ini lanjutan dari Rutherford. Nah, katanya bahwasanya atom terdiri dari inti atom. Nah, terdiri dari inti atom. Di sini dibilangnya terletak inti, nggak tahu siapa inti namanya. Baru dikembangkan Niels Bohr, atom itu terdiri dari inti atom. Inti atom itulah yang mengandung inti atom yang mengandung dilengkapi oleh Niels Bohr mengandung proton dan neutron. Jadi di dalam inti atom ada lagi partikel yang kecil namanya proton dan neutron gitu. Dan elektron nanti dia mengelilingi inti atom, tapi katanya dalam orbital tertentu. Dalam orbital tertentu. Jadi kalau misalnya dibuat Niels Bohr lebih spesifik lagi. Gambarnya seperti inilah dia Niels Bohr. Ini menurut si Bohr. Gitu kira-kira. Kalau ini menurut apa ini tadi? Bola pejal. Ini menurut teori apa lagi kalau gambar ini? Menurut teori Dalton kan? Hanya bentuknya bulat aja seperti ini, bulat pejal. Kalau yang nomor 2 ini apa namanya? Ada yang tahu? Menurut apa itu? Bola, tapi di dalamnya ada muatan negatif. Ini menurut teori si Thomson gitu. Bisa ya? Nah, kalau Niels Bohr udah dibilangnya inti atom itu ada proton dan neutron. Sementara elektron dia nggak mengelilingi dalam lintasan, tapi di dalam orbit. Orbit itulah bentuknya bulat seperti ini yang kakak gambarkan. Inilah dia bentuknya.
Maka dari soal ini udah bisa kita jawab ya. Jadi teori atom inilah yang sering ditanya. Jadi dari gambar ini soal nomor 2 yang menunjukkan model atom Rutherford. Berarti dari sini jawabannya yang mana lah ini? Gambar yang keberapa ini? Yang kelima ini kan, Dik? Nah, maka jawaban yang tepat adalah E. Gitu. Jadi mana tahu nanti ujian Poltekkesnya diminta model atom Rutherford apa? Niels Bohr. Mana tahu digantikan? Nah, tidak bisa dijawab. Yang Bohr ini dalam bentuk orbital. Kalau Rutherford bukan dalam orbit, tapi dalam lintasan. Bentuknya seperti ini dia. Nggak beraturan. Tapi Niels Bohr dibuatnya lebih spesifik dia. Dalam bentuk orbit tertentu. Paham sampai sini, Dik? Paham? Kalau yang ketiga itu? Yang Rutherford itu gambarnya. Yang ini gambarnya. Ya. Yang ketiga, Pak. Yang ketiga. 1, 2, 3 yang ini. Teori atom Rutherford. Yang bagian gambar, Pak. Gambar yang ini. Iya. Yang ini. Oh, yang 3 ini. Oh, ini. Yang ini nggak ada. Nggak seperti itu dia. Masa apanya lintasan? Iya, enggak. Ngarang dia. Lintasannya nggak boleh putus. Kan putus ini kan. Dia nggak putus, terletak di dalam suatu orbit tertentu. Dia nggak boleh putus. Gini dia gambarnya. Dia nggak boleh putus. Misalnya gini kan. Nggak boleh gini dia putus, nggak boleh. Dia harus dalam bentuk orbit tertentu dia. Gambarnya dia pun nggak bulat, bisa aja dia nanti bentuknya lonjong, tapi dalam bentuk lingkaran gitulah kira-kira. Nggak boleh putus. Ini nggak ada teorinya, ngarang dia. Cek aja ya, udah pasti jelas nomor 3 ini salah. Itu pertanyaannya kan? Oke, sampai sini bisa membedakan teori atom yang mana Dalton. Dalton itu hanya bulat aja. Nggak spesifik dia. Ternyata di dalam atom itu ada yang lebih kecil lagi. Atom tadi kan kakak bilang partikel terkecil. Ternyata ada yang lebih kecil lagi dari atom. Ada proton, neutron, dan elektron. Bisa kira-kira? Bisa? Bisa. Oke, kita lanjut ya. Yang nomor 3. Yuk katanya. Bisa, Pak. Ya. Katanya nomor 3 ini. Seorang siswa SMA menguji beberapa jenis air limbah yang terdapat di sekitar sekolah. Data yang didapat sebagai berikut. Jadi kalau misalnya kita mau uji coba ini air, misalnya ada air sungai atau air laut, kita mau uji. Nah, nanti air itu kita ambil gitu kira-kira maksudnya. Nah, ada air limbah, kita nggak tahu air limbahnya air limbah dari mana, rumah sakit kah, sungai, nggak tahu. Kita anggaplah air limbahnya unsur PQRS. Kita uji coba, kita bawa ke lab, ke laboratorium, atau di rumah pun boleh kita buatnya. Nah, contoh misalnya gini, air limbah P, kita hubungkan dengan arus listrik, kita hubungkan dengan kawat, kita hubungkan dengan bola lampu, ternyata air limbah itu dia nyala terang. Terus pengamatan yang lain banyak gelembung-gelembung. Baru Q nyalanya redup, banyak gelembung. R, lampunya tidak nyala, mati bola lampunya, nggak hidup. Tapi ada sedikit gelembung-gelembung gas. S sama sekali tidak menyala dan tidak ada gelembung. Nah, dari di atas, pasangan yang dikelompokkan, digolongkan ke dalam elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Oke, kakak ajarin ini dasar teorinya. Berarti itu tentang topiknya masalah larutan. Jadi kalau dalam kimia pasti sering kita jumpai kata-kata larutan. Nah, sebelum kita jawab, larutan itu ada campuran. Campuran antara zat telarut. Campuran antara zat telarut, kita singkatlah ZT, zat telarut. Dengan zat pelarut. Kocokkanlah jibang susunya. Zat telarut dan zat pelarut. Zat pelarut kita singkatkan ZP. Nah, zat telarut dengan zat pelarut. Zat pelarut itu, kalau dalam kehidupan itu biasanya kita gunakan air. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pernah adik buat teh manis? Pernah buat teh manis? Pernah. Apa yang kita masukkan?
Apa yang kita masukkan kalau buat teh manis? Gula. Gula. Terus apa kita masukkan? Gula, bubuk teh, baru apalagi air kan? Air. Iya, air kita masukkanlah gula dulu, air sama gula. Kita aduk gulanya. Larut nggak kira-kira gulanya? Kita masukkan gula, kita masuk air, kita aduk gulanya. Larut nggak? Larut. Jadi kalau definisi larutan itu campuran zat larut dengan zat pelarut dan campurannya homogen. Jadi kalau gula dengan air dicampur itu namanya larutan. Jadi kalau dalam di rumah nanti kita masukkan gula, kita air, gulanya larut. Itu namanya disebut larutan gula. Nah, contoh larutan gula. Jadi kalau dibilangnya larutan gula, itu artinya si gulanya itu sebagai zat pelarut. Jadi zat pelarutnya gula, kan gulanya larut dalam air kan? Zat pelarutnya adalah air. Artinya, Dik, kalau ada gula, kita tambah air, gulanya larut. Itu namanya disebut larutan gula. Itu maksud definisinya. Contoh, tanah ditambah air, aduk-aduk. Larut nggak tanahnya? Larut nggak tanahnya? Tanah dengan air, aduk-aduk. Larut nggak tanah kira-kira? Nggak larut. Itu namanya bukan larutan. Jadi larutan itu, kalau yang dicampur, zatnya dia larut. Kalau dia larut, berarti namanya larutan. Itu dia. Bisa? Bisa ya? Oke. Sekarang untuk menjawab soal ini, katanya apa ciri-ciri dari larutan elektrolit sama non elektrolit? Jadi gini dia. Nah, jadi larutan itu dibagi dua, Dik. Larutan itu dibagi dua. Ada namanya disebut larutan elektrolit. Nah, apa ini larutan elektrolit? Nah, kakak buatkan keterangannya. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Jadi kalau dia bisa menghantarkan arus listrik, maka disebut namanya larutan elektrolit. Jadi elektrolit, dari listrik, jadi bisa menghantarkan arus listrik. Nah, dalam larutan elektrolit ini dibagi dua lagi. Ada namanya larutan elektrolit kuat, ada elektrolit lemah. Ada elektrolit kuat dan ada elektrolit lemah. Nah, apa ini elektrolit kuat? Elektrolit kuat itu ciri-cirinya. Nah, ini kita bahas. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat itu artinya dia terurai atau terionisasi. Terurai sempurna. Terurai sempurna. Kalau dia terurai sempurna, itu elektrolit kuat. Terus, ciri-cirinya nanti nyala lampunya terang. Nyala lampu terang. Jadi kalau kita hubungkan dengan nanti arus listrik, kita hubungkan dengan bola lampu, nyala lampunya nanti terang. Dan yang ketiga, ciri-cirinya kalau dia elektrolit kuat, banyak menghasilkan gelembung gas. Banyak menghasilkan gelembung-gelembung gas. Itu ciri-ciri elektrolit kuat. Baru yang kedua, ciri-ciri elektrolit lemah. Nah, namanya lemah. Kan? Nggak kuat. Nah, apa ciri-ciri elektrolit lemah? Elektrolit lemah ini ciri-cirinya dia nggak terurai sempurna, dia terurai sebagian karena dia lemah, nggak sempurna. Kemudian nyala lampunya gimana? Kalau kuat nyala lampunya terang, ini nyala lampunya terang nggak? Terang juga,
Tapi lebih terang kalau dia elektrolitnya kuat, lebih terang dia gitu kira-kira. Bisa ya kalau masalah dihubungkan lebih terangnya. Kemudian ini kalau elektrolit lemah ada gelembung gas. Tapi gelembung gasnya nggak terlalu banyak dibandingkan dengan elektrolit kuat. Ada gelembung gas. Bisa ya? Kakak ulangi. Elektrolit kuat itu ciri-cirinya terurai sempurna, nyala lampu terang, banyak gelembung gas. Kalau elektrolit lemah, terurai sebagian, nyala lampu terang. Bisa juga nyala lampunya redup. Bisa juga nyala lampunya mati. Boleh terang, boleh redup, boleh mati. Tapi ciri-cirinya ada gelembung gas. Gitu. Gelembungnya banyak, boleh sedikit. Ada gelembung gas. Kita buatlah sedikit. Berarti sedikit gelembung gas. Itu kalau ciri-ciri larutan elektrolit. Yang kedua, ada larutan elektrolit, berarti ada larutan non elektrolit namanya. Larutan non elektrolit. Kalau larutan non-elektrolit ini namanya non, berarti tidak. Itu definisinya, larutannya tidak dapat menghantarkan arus listrik. Tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nggak bisa. Nah, ciri-cirinya apa? Nah, ini ciri-cirinya. Ciri-cirinya berarti dia tidak terurai. Tidak dapat terurai. Yang kedua, lampunya mati. Lampunya mati, padam. Yang ketiga, berarti tidak ada gelembung gas. Namanya non. Tidak ada gelembung gas. Tidak bisalah adik-adik jawab. Kira-kira dari soal yang ini, kira-kira manalah option yang tepat. Ada yang tahu? Coba adik dulu yang cari, tebak. Gak apa-apa salah. Kira-kira apalah jawabannya? Kira-kira apa jawabannya? Ada yang tahu? A, B, C, D, atau E? Gak apa-apa salah, namanya belajar. Apa? Yuk, coba sama-sama kakak tanya. Yang limbah P ini kakak tanya, elektrolit kuat, elektrolit lemah, atau non-elektrolit? Coba. Elektrolit. Iya, nyalanya terang kan? Terang. Nah, ini terang juga. Bisa kuat, bisa lemah kan? Tapi banyak gelembung gas. Kalau dia banyak, berarti ini termasuk elektrolit kuat. Bisa? Nah, yang Ki. Nyala lampunya redup. Kan? Nyala lampunya redup. Terus banyak gelembung. Kalau dibilangnya banyak gelembung, ini masih kuat juga. Bisa. Nah, yang R. Karena dibilangnya banyak, berarti masih kuat. Lampunya coba lihat, tidak menyala. Tapi ada sedikit gelembung gas. Nah, tidak nyala, tapi sedikit. Apa ini? Berarti elektrolitnya lemah. Kalau yang S ini, lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung. Berarti larutannya non-elektrolit. Paham sampai sini? Paham. Berarti jawabannya apa nih? Yang diminta apa? Yang mana elektrolit kuat, yang mana elektrolit lemah. Contoh yang A, Ki R. Ki sama R. Bisa kan? P dan R. P dan R bisa juga kan? C. P dan S. Salah ya? Kalau ada S berarti salah ini kan? Betul? Iya, berarti jawabannya kalau nggak A, B mana kira-kira ini?
Tapi kalau ini nyalanya redup ya, banyak gelembung. Berarti kalau dia redup ini masih lemah juga lah, berarti ya redup ya. Nah, lemah lah biar ada option jawabannya. Kalau banyak gelembung, kan tadi ini dia, banyak gelembung nyala lampu terang. Kalau ini elektrolitnya lemah, nyala lampunya redup, tapi sedikit kan. Ini banyak nyalanya redup. Nah, kalau redup ini ada kan. Nah, berarti lemah lah ini ya. Berarti jawabannya apa lagi? P dan R lah ya, lebih tepat ya. Bagus. Jawabannya B. Oke, mantap. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Ya ada ya. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya nih. Nah, ini udah mulai menghitung ini. Oke, ini mulai menghitung kita ya. Nah, yuk kita baca sama-sama. Katanya sebanyak 0,2 mol. Mol itu satuan dalam kimia. Kalau satuan larutan itu biasanya dalam bentuk mol-mol gitu. Nah, kalau satuannya berat, massa, gram, kilogram. Ya kan? Kalau satuannya apa namanya? Kalau 1 lusin, 12 buah kan masalah satuan. Kalau kimia namanya biasanya dalam bentuk mol-mol ya. Nah, ada 0, mol gula tebu. Ada gulanya berasal dari tebu. Nah, gula tebu ini dilarutkan dalam air 200 nilainya, 200 gram. KB-nya ada, yang ditanya titik didih. Jadi kalau kita nanti misalnya di rumah ada gula, kita tambah air, kita didihkan. Berapa sih titik didihnya? Bisa kita hitung. Itu kira-kira. Nah, ini materinya. Kalau kimia ini pelajaran kelas 12. Gak apa-apa walaupun gak belajar, kakak terangkan. Judulnya kenaikan titik didih. Nah, kenaikan titik didih. Didih ini bahasa Inggrisnya boil. Kalau boil maka disimbolkan delta TB. Jadi delta TB itu kenaikan titik didih. Nah, rumusnya kenaikan titik didih ini bisa kakak tuliskan. Delta TB itu sama dengan TB aksen nulisnya. TB aksen dikurang TB0. Ini rumusnya. Nah, TB aksen kurang TB0. Nah, delta TB itulah kenaikan titik didihnya. TB aksen ini itu keterangannya namanya titik didih larutan. Jadi titik didih larutan itu kita simbolkan TB aksen. Kalau TB0 itu titik didih pelarut. Nah, tadi udah kakak terangkan juga apa itu pelarut, apa itu larutan. Pelarut itu tadi siapa biasanya, Dik? Air kan? Air itu sebagai pelarut. Jadi kalau kita masak di rumah air mendidih pada suhu berapa, Dik? Air mendidih pada suhu berapa? Suhu 100 kan? Air pasti mendidih pada suhu 100. Kalau membeku pada suhu 0. Nah, jadi kalau titik didih larutan, nah berapa ini mau kita cari? Ini rumusnya. Baru satu lagi, ada juga rumusnya. Delta TB itu sama dengan KB dikali dengan M. Nah, apa itu M? Nanti kakak buat keterangannya. Ini dia rumusnya. Jadi ada dua. Yang mana kita pakai, Kak? Dua-dua kita pakai. Nah, KB itu udah tetapan. Ini KB dikasih tahu tetapan. M yang mau kakak terangkan. M ini bukan massa. Kalau dalam kimia namanya dibaca molalitas. M itu molalitas. Rumusnya molalitas itu sama dengan banyaknya mol. Nah, mol dibagi dengan P. P itu pelarut. Pelarut itu air. Satuannya dalam kilogram. Ini rumusnya. Mol per pelarut. Atau boleh nanti dijabarkan mol ini sama rumusnya massa gram. Massa itu satuannya gram. Bagi mr. Nah, kali 1000 dibagi pelarut P. Tapi satuannya nggak lagi kilogram. Satuannya gram. Kenapa? Karena 1 kilogram itu kalau kita konversikan sama dengan 1000 gram. Atau kita balikkan 1 gram itu sama dengan 1/1000-nya gitu. 1/1000 dari kilogram. Itu konversinya. Itulah rumus molalitas. Nah, bisalah kita jawab soalnya ini, Dik. Gitu.
Yang ditanya adalah titik didih larutan. Titik didih larutan tadi kakak simbolkan apa tadi titik didih larutan ini kan? Nah, ini titik didih larutan, simbolnya TB aksen. Ini yang mau ditanya. Ikuti ceritanya. Jadi sebelum adik dapat TB aksen, titik didih larutannya, cari dulu delta TB. Nah, dari mana rumus delta TB? Pakai yang di bawah nih. Jadi kita pakai yang di bawah dulu, baru masukkan ke atas. Jadi bisa kita tulis delta TB itu sama dengan tadi rumusnya KB dikali dengan M, molaritas. Nah, sebelum kita masukkan angka, kita jabarkan dulu. Di mana tadi molaritas tadi yang ini rumusnya kan? Nah, kita masukkan aja mol dibagi pelarutnya. Tapi pelarutnya harus dalam kilogram. Dah, tinggal adik masukkan lah yuk, bantu kakak yuk sama-sama. KB adik kasih tahu kan? 0,52, masukkanlah nilainya. 0,52 kali dengan molnya tadi udah adik kasih tahu ini kan, Di? Nah, berapa mol ini? 0,2, masukkanlah 0,2 per pelarut itu air. Nah, P itu pelarut itu air. Masukkan nilai air. Berapa tadi katanya airnya, Dik? 200 gram air kan? Nah, kita ubah yang 200 gram ini, kita ubah jadi kilogram. Kayak mana mengubah gram ke kilogram? Jadi kakak buatkan 1 kilogram itu kan sama dengan berapa ini? Sama dengan 1000 gram. 1 gram itu 1/1000 kilogram. Nah, jadi kalau airnya ada 200 gram, airnya ada 200 gram air, ya kan? Berapa kilogram lah ini? Berarti kita bagi 1000 kan? 200 kita bagi 1000, ya kan? Berapa 200 bagi 1000, Dik? Nanti dapatnya ini 0,2 kilogram. Maka yang 0,2 ini adik masukkan kemari, 0,2 juga. Akan dapat ini matematika kita. Habis nggak ini dengan ini? Habis ya? Habis. Berarti tinggal 0,52. Itulah delta TB-nya. Jadi delta TB-nya 0,52 derajat Celcius. Bukan ini jawabannya. Nah, yang ditanya tadi titik didih larutan, TB aksennya yang ditanya. Nah, kalau ditanya delta TB aksennya, kita masukkan lagi rumusnya nih. Delta TB sama dengan TB yang aksen, TB aksen dikurang TB0. Masukkanlah delta TB yang kita dapat tadi kemari, masukkan lagi. 0,52 sama dengan TB aksennya ditanya. TB0 apa tadi TB0? Titik didih air kan. Air pasti mendidih pada suhu 100. Berarti ini kita kurangkan 100. Nah, kan dapat TB aksen kan, kita pindahkan kemari kan, Dik? Jadi kalau dipindahkan kemari, berlawanan tanda kan, negatif jadi positif, positif jadi negatif. Berarti TB aksennya berapa lain yuk? Berarti pindahkan ya, 0,52 ditambah dengan 100. Berapa 0,52 tambah 100? Berarti 100,52 derajat Celcius. Ada 100,52? Ada ya, maka jawabannya bola. Sampai sini bisa? Bisa? Bisa. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Nah, ini mah yuk. Ya, nih katanya yuk. Perhatikan bagan penyulingan minyak. Nah, jadi kalau kita Indonesia ini kan kaya dari minyak bumi kan? Kaya dari minyak bumi. Nah, jadi kalau nanti misalnya contoh lah kalau kita punya mobil atau punya motor, kita ngisi minyak kan? Apalah minyak bumi yang kita kenal kalau adik-adik semua ngisi di pom bensin SPB. Ada apa aja lah minyak bumi di situ. Kalau kakak tanya jenis-jenis apa aja lah yang adik tahu tentang ini minyak bumi. Gak ada yang tahu?
Pertalit. Pertamax, Pertalite, apa lagi? Keluar. Bensin. Bensin ada premium, kan? Betul nggak? Iya. Ya, nggak pernah ngisi minyak. Nggak dikasih apa ini berarti sama mamanya ini, kan? Nggak dikasih mamanya, apa namanya? Nggak dikasih mama naik mobil atau naik kereta, betul? Betul atau betul? Nggak pernah ngisi minyak? Nggak pernah? Karena Pernah, kan? Oke. Nah, jadi kalau nanti ini pengolahan minyak bumi ada premium, Pertalite kita isi. Nah, yang ditanya dalam ini bilangan oktan. Nah, apa ini bilangan oktan? Ini mau kakak terangkan. Jadi kalau nanti dibilangnya bilangan oktan. Nah, bilangan oktan. Apa ini bilangan oktan? Bilangan oktan adalah bilangan yang menyatakan kualitas, bilangan yang menyatakan kualitas daripada bensin. Kakak ulangin, jadi bilangan oktan, bilangan yang menyatakan kualitas daripada bensin. Maksudnya gini, bagus tidaknya bensin itu tergantung dari bilangan oktan. Kakak ulangin, bagus tidaknya bensin itu tergantung pada bilangan oktan. Bagus tidaknya bensin. Jadi bisa kita buatkan gini. Jika bilangan oktannya tinggi, maka kualitas daripada bensin itu makin bagus. Ngerti maksudnya? Kualitas bensinnya makin baik. Bilangan oktan makin tinggi, maka kualitas daripada bensin itu semakin baik gitu. Nah, pernah dengar premium? Pernah dengar premium? kenapa? Pernah. Premium itu ada yang tahu berapa bilangan oktannya? Berapa? Baru Pertalite kan? Baru apa lagi? Ada Pertamax. Pernah dengar? Nah, kalau Pertalite itu bilangan oktannya, Pertalite itu 90% bilangan oktan. Pertamax itu bilangan oktannya 92%. Bilangan premium, bilangan oktannya 88%. Mana lebih mahal, Pertalite atau Pertamax kita beli? Mana lebih mahal, Pertalite atau Pertamax? Kenapa Pertamax lebih mahal? Lebih bagus. Iya, lebih bagus. Jadi bagus tidaknya bensin tergantung bilangan oktan. Jadi semakin tinggi bilangan oktan, maka kualitas bensinnya makin bagus. Gitu maksudnya. Bisa kira-kira? Bisa ya? Oke. Jadi kalau ditanya gini yuk. Kalau bilangan oktan 88%, tahu artinya 88%? Nah, nggak tahu ya kakak terangkan. Kalau dibilangnya 88% itu artinya terdiri dari 88% iso-oktana, itu artinya. 88% iso-oktana, sisanya berapa supaya 100%? Berarti 12% ya. 12% normal heptana, itu maksudnya.
Jadi kalau dibilangnya bilangan oktan 88%, itu artinya 88% isooktana dan sisanya 12% normal heptana. Kalau ini 90% apa artinya? Yuk, ada yang tahu? Ada yang tahu? Berarti iya 90% isooktananya. Berarti sisanya hanya 10% lah normal heptananya. Gitu. Jadi kalau 92% misalnya ya, 92% isooktananya. Kan? Terus? Sisanya? 8%. Iya, bisa sampai sini? Bisa, oke. Jadi bagus tidaknya bensin tergantung dari bilangan oktan. Oke ya. Nah, kita lanjut. Jadi kalau misalnya adik-adik misalnya kuliahnya di ITB perminyakan, namanya ini perminyakan. Ini pengolahan minyak bumi. Jadi minyak bumi ini cara pengolahannya itu dengan cara kalau kimia namanya disebut destilasi. Namanya disebut destilasi bertingkat. Nah, bertingkat itu tergantung pada suhunya berapa. Ini namanya destilasi bertingkat. Jadi bagannya seperti yang kalian lihat di sini. Nah, coba lihat. Di sini yang paling atas ini pada suhu berapa lah itu? Pada suhu berapa lah itu yang paling atas ini? 0 sampai 5 derajat Celcius. Baru yang di bawahnya ini iya, oke. Sekarang kakak tuliskan yuk. Kalau nanti pada suhu 0 sampai 5 derajat Celcius, ini dia nanti akan menghasilkan suatu gas. Menghasilkan suatu gas. Biasanya pernah dengar kompor gas? Kompor gas, gas-gas inilah diperoleh dari penyulingan minyak bumi. Jadi 0 sampai 5 derajat Celcius itu yang kita dapat gas. Kemudian pada suhu 5 derajat Celcius sampai berapa nih? 85 ya. Nanti kalau pada suhunya 5 sampai 85 derajat Celcius, maka ini yang kita dapat adalah nafta. Minyak buminya disebut nafta. Kalau kakak tanya yuk, nafta ini bahan bakar apa ini nafta? Ada yang tahu nafta? Bahan bakar dari pesawat terbang. Aftur, nafta, samanya itu aftur. Aftur itu pesawat terbang. Bisa kira-kira? Tolong dek bisa? Paham ya? Oke. Baru yang 85 sampai 105. Ada yang tahu? Nah, ini menghasilkan nanti namanya disebut bensin. Disebut bensin. Nah, bensin itulah nanti bisa dihasilkan lagi premium, bisa dihasilkan namanya pertalix, dan dihasilkan yang namanya pertamax gitu. Jadi bensin ini banyak kan, ada premium, ada pertalite gitu. Bisa kira-kira? Bisa. Ada yang mau ditanya dulu? Gak ada. Aman? Aman. Baru yuk 105 sampai 135. Nah, ini nanti menghasilkan mesin diesel. Diesel itu kayak solar gitu. Diesel. Bisa menghasilkan solar. Solar ada nggak hitam-hitam, Dik? Ada kan? Ada. Nah, baru ini
135 sampai 300 derajat, dia menghasilkan namanya parafin namanya. Menghasilkan parafin. Dan yang terakhir ini kalau suhunya pada 300 derajat, dia menghasilkan aspal. Menghasilkan aspal. Tahu aspal? Di mana kita jumpai aspal? Ya, jalan raya itu. Kalau kita korek jalan raya, aspal itu kita korek, bisa kita olah lagi menghasilkan bensin di aspal yang tadi kita korek, kita panaskan lagi, kita buat destilasi lagi, kita masukkan destilasi bertingkat. Yang aspal itu bisa kita hasilkan pertalit, bisa kita hasilkan pertamax. Ngerti kira-kira? Jadi aspal inilah sisanya. Di sisa-sisa yang nggak dipakai dari minyak bumi, itu diolah jadi aspal. Maka karena aspal dia keras, maka untuk membutuhkan supaya terbentuk aspal, titik didihnya lebih besar, di atas 300 derajat Celcius. Gitu. Bisa kira-kira? Bisa, ayo. Nah sekarang pertanyaan nih, bahan bakar apakah yang memiliki bilangan oktan paling kecil? Bilangan oktan yang paling kecil dihasilkan pada suhu berapa bilangan oktan paling kecil? Apa? Sampai 50 derajat Celcius benar nggak Pak? Yang A. Mana lah yuk? Salah. Iya, kira-kira mana lah yuk? Siapalah bilangan oktan? Bilangan oktan tadi kan bagus tidaknya kualitas bensin kan? Apalah kira-kira? C? Salah. Yang mana yuk? D Pak. 10 sampai 85 derajat Celcius. Yakin? Udah diajari tadi. Tadi salah. Yang B Pak. Yuk yang mana? Bilangan oktan itu kan bagus tidaknya bensin kan? Bagus tidaknya kualitas bensin. Yang mana pada bensin kira-kira? Hah? Yang C. Nah, terus katanya yang ditanya bilangan oktan paling kecil pada suhu berapa? Nah gini lah yuk. Ini semuanya kan minyak bumi kan menghasilkan minyak bumi ini kan pengolahan daripada bensin sebenarnya kan. Jadi gini dia. Kalau bilangan oktannya paling kecil, nah gini aja langsung. Kalau dibilangnya bilangan oktannya paling kecil, itu suhu yang digunakan harus lebih besar. Siapalah suhu yang paling besar di situ? Mana suhu yang paling besar? Iya, ini jawabannya. Bisa ke aspal itu kan sisanya, berarti bilangan oktannya paling kecil. Nggak ada dia. Nanti kira-kira pesawat terbang ini, paling besar nih bilangan oktannya, makanya harganya pun mahal. Nggak pernah deh kakak lihat pesawat terbang isi minyak di SPBU, pernah nggak? Kalau pesawat terbang ngisi minyak di SPBU, hancur lah rumah sekitar. Kan dia lucu-lucu lah ke keluarga ya. Jadi kalau kakak tanya pesawat terbang ngisi minyak di mana? Ngisi after di mana? Ya di bandara. Nggak mungkin dia di SPBU dekat rumah. Ya ada SPBU. Pesawat terbang ngisi minyak di SPBU, hancur kita ya kan, kiamat lah bentar lagi.
Bisa kira-kira? Jadi kalau ditanya, siapa bilangan oktan yang paling tinggi? Pada su berapa berarti? 0, ya. Bisa kira-kira? Oke. Soal yang selanjutnya lah ya. Ini jarangnya ditanya. Nah inilah yuk kita jawab nih yuk. Nah ini model-model grafik gambar gini sering dia yuk. Apa katanya? Perhatikan grafik titik didih beberapa senyawa hidrida. Ini dia ada model grafik. Coba lihat dulu grafiknya. Ada angka-angka itu ya. 1 berapa itu? 3, 5, 2, 4, 6 ya kan? Yang ditanya pasangan senyawa yang mempunyai ikatan hidrogen. Jadi kata kuncinya yang manalah mempunyai ikatan hidrogen. Kakak terangkanlah dulu apa itu ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen ini apa? Ada yang tahu? Ikatan hidrogen itu simbolnya H, inilah hidrogen. Ikatan hidrogen itu ikatan yang terjadi antara H dengan 3 unsur. H itu hidrogen dibaca, 3 unsur, F, baru ada O dan ada N. Cara ngapalnya handphone. Ikatan handphone, ikatan hidrogen lah itu. Contoh, H berikatan dengan F bisa membentuk senyawa HF. Ini nama kimianya biar pintar senyawa-senyawa kimia. Namanya disebut asam fluorida. Baru H2O. H dengan O contohnya membentuk H2O. Tahu H2O? Nama kimianya air. Kalau Kristina minum apa? Kristina air kan? Air itu senyawa kimia namanya H2O. Jadi kimia itu enak belajarnya, kehidupan sehari-harinya. Masalahnya nggak suka pula kimia kan? Yuk, nanti kalau misalnya mau jadi masuk Poltekkes, harus tahulah kimia. Nanti pasiennya sakit, adik kasih pula alkohol, mati dia, kasihlah air. Air itu rumusnya H2O. Ya kan? Orang mau minum udah haus, adik kasih pula tabung gas oksigen, matilah dia, kasih alkohol, mati dia, dikasih air. Nama kimianya H2O ya. H dengan N itu nanti bisa membentuk senyawa namanya NH3. NH3 ini nama kimianya amonia. Tahu amonia? Nanti amonia ini sangat bau. Biasanya tiap hari kau keluarkan, asal kamar mandi apa yang kau keluarkan? Apa yang kita keluarkan kalau kamar mandi? Bau kencing kan? Kencing itu bau amonia. Coba nggak ada siram kamar mandi. Kalau nggak bau pes itu namanya amonia. Jadi kita kalau buang air kecil itu bau amonia NH3. Maka siram banyak-banyak. Coba misalnya di sekolah siswanya sampai ratusan kencing di kamar mandi nggak ada disiram. Muntah kita kan. Itu namanya bau amonia NH3. Oke. Nah apa intinya soal ini biar kita jawab. Ikatan hidrogen itu kalau dia bisa membentuk ikatan hidrogen, maka akibatnya, ini dia intinya. Kalau membentuk ikatan hidrogen, akibatnya nanti titik didihnya tinggi. Nah, kalau bisa membentuk ikatan hidrogen, titik didihnya tinggi. Nah, titik didih contoh masa air tadi kan lama kali airnya mendidih. Nah, berarti titik didihnya tinggi kira-kira. Jadi kalau membentuk ikatan hidrogen, titik didihnya tinggi. Nah, misalnya kita jawab ini soal ini simpel aja. Senyawa manakah yang mempunyai ikatan hidrogen? Maksudnya gimana? Kalau tadi ikatan hidrogen kakak bilang akibatnya titik didihnya tinggi. Nah coba lihat di grafik ini. Titik didih yang atas kan, atas kau ini kan titik didih kan? Ini masanya, massa molekulnya. Nah kita lihat aja dari sini, dari grafik ini, yang manalah titik didih paling tinggi di situ. Ngerti maksudnya kan? Siapalah titik didih paling tinggi? Siapa yang paling atas gitu kira-kira? Siapalah titik didih paling tinggi yuk? Iya, nomor 1. Lebih tinggi dia kan? Nomor berapa lagi lebih tinggi? Nomor 2 dengan 3 mana lebih tinggi? 1 dengan 3. 3. Tapi ada nggak 1 dan 3? Nggak ada. Berarti kita ambil yang agak paling lain lagi kan? Ini paling tinggi kan dari semua kan? Iya. Berarti jawaban yang cocok jawabannya adalah AH.
Bisa, itu intinya maksudnya. Ikatan hidrogen, lihat aja dalam grafiknya yang mana yang titik didihnya tinggi. Jadi kalau titik didihnya tinggi, dia bisa membentuk yang namanya ikatan hidrogen. Bisa sampai sini, Dik? Bisa. Masih sanggup lanjut? Yo, oke, sanggup ya. Oke, masih bisa waktu kita lagi. Yuk. Perhatikan bagan percobaan pelarutan gula berikut. Ada 5 gram gula. Kalian masukkan masing-masing di dalam gelas. Nah, logikanya aja ini yuk. Jadi kita ada gelas, 5 gelas lah mau kita siapkan. Udah, ada 5 gelas kita buat. Terus masing-masing dalam gelas kita masukkan 5 gram. 5 gram gula lah. Udah, ngerti maksudnya kan? Terus katanya, dari proses bagan ini, yang manalah laju reaksi? Laju itu kecepatan. Laju reaksinya yang dipengaruhi oleh suhu. Oke, coba kita lihat. Di sini kan ada gelas. Terus ada apa-apa? Coba lihat nomor 1. Apa-apa aja di situ? Ada di sini variabelnya apa variabelnya? Ada suhu ya. 25, 25, 40, 40, baru 25. Terus apa lagi variabel di sini? Ada kakak tengok pula ini ada garis ke bawah kan, berarti kita buatlah namanya batang pengaduk gitu kira-kira, diaduk. Ini ada batang pengadu, ada batang pengadu. Nomor 2 dengan 3 nggak ada batang pengadu. Ngerti kira-kira? Ngerti ya? Oke, berarti teorinya ini biar kakak terangkan dulu faktor. Faktor itu yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Laju itu kecepatan reaksi. Nah, sebelum kakak jelaskan, pernah buat teh manis tadi? Pernah ya? Kalau kakak tanyalah, kita teh manis minumnya kan panas. Supaya teh panis itulah mau kita minum cepat dingin. Apa yang kita lakukan biasanya? Ada air panas. Biar cepat dingin air panas itu, apa yang kita lakukan? Biasanya kita letakkan di mana? Letak dalam piring kan, biar wadahnya kan lebih besar, biar cepat menguap dia kan. Nah, itulah contoh faktor-faktor supaya mempengaruhi laju reaksi airnya lebih cepat mendidih gitu kira-kira. Lebih cepat dingin gitu. Oke. Nah, nomor yang pertama, faktor yang mempengaruhi itu ada namanya konsentrasi. Ada menyatakan yang namanya konsentrasi. Konsentrasi ini biasanya satuannya M. M itu dibaca molaritas. Kalau tadi M kecil molalitas, kalau M besar molaritas. Jadi faktor yang pertama masalah konsentrasi. Artinya gini, makin besar konsentrasi, konsentrasinya besar gitu kira-kira, maka reaksinya makin cepat. Kalau konsentrasinya besar, reaksi cepat. Berarti sebaliknya, Dik. Kalau konsentrasinya kecil, reaksinya lambat. Bisa. Nah, contoh gini, misalnya logikanya. Ini ada gelas nih. Ya, ada 2 gelas aja lah, nggak usah banyak-banyak. Nah, ke dalam gelas yang pertama ini, nah ini gelas pertama, gelas kedua. Gelas pertama ini misalnya ada namanya kalau kimia HCl. HCl itu dibaca kepanjangannya sel, sini kakak buat. HCl itu biar pintar nama-nama kimia disebut asam klorida. H itu depannya asam. Cl itu namanya asam klorida dibaca. Nah, di sini tabung pertama HCl-nya ada 0,1 molaritas. 0,1 mm itu tadi dibaca molaritas. Nah, pada tabung kedua HCl-nya kakak buatkan 0,5 molaritas. Nah, tabung pertama ini 0,1, ada 0,5 molaritas. Ke dalam tabung ini kita masukkan besi. Nah, masukkan besi. Besi itu kalau simbol kimia Fe. Besi simbol kimianya Fe, dibaca besi. Nah, kita masukkanlah besi tabung pertama, kita masukkan besi pada tabung kedua. Pertanyaan kakak, yang mana duluan bereaksi? Pada tabung pertama atau tabung kedua? Ngerti maksudnya?
Mana lebih besar konsentrasi? Kita lihat aja konsentrasi. Mana lebih besar? 0,1 M atau 0,5 M? Mana lebih besar nilainya? Yang ini lebih besar kan? 0,5 M kan? Berarti iya, kita lihat aja konsentrasinya yang lebih besar, dia reaksinya lebih cepat. Berarti yang lebih cepat bereaksi pada tabung yang kedua ini daripada tabung yang pertama. Itu maksudnya, konsentrasinya besar. Ya, yang kedua. Yang kedua ada namanya luas permukaan. Luas permukaan. Nah, luas permukaan. Maksudnya gini, jika makin besar luas permukaan, kalau luas permukaannya besar, berarti itu maksudnya ukurannya kecil. Kalau luas permukaannya besar, ukurannya kecil, itu artinya reaksinya cepat. Berarti kalau reaksinya lambat, kebalikannya lah ya. Jadi luas permukaannya kecil, ukurannya berarti besar, reaksinya makin lambat. Contoh gini, tadi kakak bilang luas permukaan. Adik minum teh manis misalnya di rumah. Rupanya supaya teh manis itu cepat dingin, apa yang kita lakukan tadi kakak bilang? Letakkan dalam piring kan? Piring tadi bagaimana luas permukaannya? Dengan gelas. Mana lebih besar luas permukaan, gelas atau piring? Iya, siapa itu? Gelas atau piring? Piring kan? Jadi kalau kita misalkan lah air panas, mau cepat dingin lah, apa yang kita lakukan? Kita letakkan dalam gelas atau dalam piring? Piring, kenapa? Karena luas permukaannya lebih besar. Jadi lebih cepat dia menguap air itu. Ngerti kira-kira? Ngerti ya? Nah, pernah nengok kayu? Kayu? Kalau kita bakarlah kayu, mana yang lebih cepat terbakar? Mana yang duluan habis terbakar? Kayu dalam bentuk batang atau kayu dalam bentuk serbuk? Pernah nengok serbuk-serbuk kan? Mana lebih cepat habis terbakar? Yang bentuk serbuk atau bentuk batang? Bentuk serbuk kan? Kenapa? Karena serbuk itu ukurannya kecil. Jadi reaksinya lebih cepat dia terbakar. Gitu maksudnya. Baru yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kecepatannya ada faktornya suhu. Maksudnya gini, kalau suhunya tinggi, suhunya besar, maka reaksinya makin cepat. Semakin besar suhu, reaksi makin cepat. Atau sebaliknya, kalau suhunya kecil gimana, Dek? Berarti reaksinya lambat. Jadi makin besar suhu, reaksi cepat, suhunya rendah, reaksi lambat. Contoh, pernah kalian masak air di rumah? Pernah masak air? Pernah. Coba kakak tanya, mana lebih cepat mendidih masak air? Pakai kompor gas atau pakai lilin? Masa dibandingkan dengan lilin? Kapan mendidihnya airnya kan? Jadi kalau kita masak air, ya pakai kompor gas. Kenapa pakai kompor gas? Karena suhunya lebih cepat panas kan? Panas banyak, tinggi suhunya kan? Dibandingkan dengan lilin. Lilin manalah panasnya. Jadi makin tinggi suhu, reaksi makin cepat. Paham kira-kira? Paham. Nah, udah bisa kita jawab ini yuk. Nah, soal ini yuk. Terakhir yuk, apa katanya? Perhatikan bagan ini kan. 5 gram gula. Berarti kan semua dimasukkan gula ini kan. Nah, ini masukkan gula, ini gula kan. Ke dalam 5 gelas ini kan kira-kira. Nah, yang ditanya ke dalam 5 gelas ini, yang manakah yang laju reaksinya dipengaruhi oleh suhu? Kalau dibilangnya dipengaruhi oleh suhu, artinya suhunya harus beda. Kalau dipengaruhi oleh suhu, berarti suhunya beda, yang lainnya sama gitu. Suhunya beda, yang lainnya sama. Nah, itu maksudnya. Jadi pada 5 gelas ini, yang manakah yang dipengaruhi oleh suhu? Berarti suhunya beda, yang lainnya sama. Contoh gini, misalnya yang A itu 1 dan 2. Coba lihat 1 dan 2. Coba lihat 1 dan 2. Suhunya sama nggak, Dik? Sama. Kalau sama, berarti salah. Suhunya harus beda. Paham? Paham? Yang B apa B katanya? Apa yang B?
1 dan 3. Coba lihat 1 dan 3. Suhunya beda nggak? Beda. Yang lainnya harus sama. Yang lainnya sama nggak? Ada yang beda kan? Di sini ada batang pengadu, di sini nggak ada kan? Nah, berarti salah. Yang lainnya harus sama. Salah juga. Gitu. Tes 2 dan 4. Coba lihat 2 dan 4. 2 sama 4. Sama nggak suhunya ini? Sama. Kalau sama udah pasti salah yang C. Gitu. Yang D apa yang D? Yang D 3 dan 4. Coba lihat 3 sama 4. Suhunya beda nggak? Suhunya beda nggak? Beda. Terus apa lagi? Yang lainnya sama. Di sini ada batang pengadu, di sini nggak ada. Nah, kan nggak boleh, dia harus sama. Ada batang pengadu, di sini juga harus ada batang pengadu. Berarti salah. Gitu. Tes yang E kan, coba yang E apa? 4 dan 5, mana 4 dan 5? Ini, 4 dan 5. Suhunya beda nggak 4 dan 5? Beda. Yang lainnya harus sama. Di sini ada nggak batang pengadu? Ada. Di sini ada nggak batang pengadu? Ada. Berarti kan sama dia kan? Nah, berarti di sini yang dipengaruhi hanya suhu. Suhunya aja yang beda. Batang pengadunya sama-sama ada. Nah, berarti itulah jawabannya. Gitu kira-kira masuknya. Paham? Paham. Ngerti ya? Jadi kalau dibilangnya dipengaruhi oleh suhu, suhunya harus beda. Yang lainnya harus sama. Kalau ada batang pengadu, ada batang pengadu. Kalau nggak ada, sama-sama nggak ada. Gitu. Yang mana lagi yang apa namanya? Yang dipengaruhi oleh suhu? Bisa juga nomor 2 dan 3. Coba lihat nomor 2 dan 3. Nomor 2 dan 3. Ini dipengaruhi suhu. Kenapa? Coba lihat. Suhunya beda nggak? Beda. Sama-sama tidak ada batang pengadu. Kan? Karena nggak ada sama-sama pengadu. Nggak mempengaruhi. Yang mempengaruhi hanya suhunya aja beda. Jadi bisa nomor 4 dan 5. Bisa 2 dan 3. Di sini kan nggak ada 2 dan 3. Yang tepat itu jawabannya 4 dan 5. Nah, gitu kira-kira. Paham sampai sini, Dek? Paham. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Biar kakak masuk lagi ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kakak screenshotkan biar dikirim ke WA-nya ya. Oke. Siapa sini ya? Siapa namanya? Christina Siti. Coba dulu buka dulu kamera. Kenalan dulu kita Christina. Yang mana sih Christina? Nggak kenal kakak. Nanti mana tahu jumpa di jalan kan? Datang ke apa?